Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, di video kali ini aku bahas kelanjutannya lagi ya guys ya. Lagi dan lagi. Mudah-mudahan kalian nggak bosan dan ini ya membahas kasus ini. Karena kasus ini harus benar-benar tetap up. Karena ini adalah kasus takutnya ini salah tangkap. Apalagi Peggy Setiawan yang katanya tidak bersalah guys. Kecuali nanti mungkin kalau Peggy Setiawan udah keluar gitu ya, udah bebas dan dinyatakan tidak bersalah, mungkin kita bisa agak legowo ya. Nah, ini videonya seperti apa? Yuk kita lihat guys, tonton sampai selesai ya. Kalau nanya ke saya pribadi ya jelas nggak masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Kecuali TKP-nya di jalan situ, mungkin Melna bisa lihat dari sana. Tapi kalau ini adalah kesaksian dari anggota dari geng motor ekstasi guys. dari sini dia pengen ngendap-ngendap di sini ya, jelas ketahuan teman-teman, katanya ada 10 orang ya. Dia bilang kalau TKP-nya ngumpet di sini, si Melna mau nonton dari mana? Sedangkan akses jalan cuma dari sini satu, nggak mungkin dari sana. Nah, ini yang jadi aku pertanyaan juga guys, sebelum orang ini mengatakan seperti ini, aku juga rada aneh gitu pas lihat lokasinya gitu ya, dia mengendap-ngendap gitu ya. Kok bisa nggak ketahuan nih si Memel ya? Bersendap-sendap gitu, apalagi itu orangnya banyak gitu, pasti ada gerakan-gerakan dikit itu agak ini gitu, seperti kesaksian Aib ya, yang menyatakan ini itu kayak ada kebohongan guys, menurut aku guys. Katanya dia kan bawa motor juga kan. Tuh. Nah, terus juga di satu sisi dia bilang pengen ngajak orang warung. Warungnya warung yang mana? Nah, sedangkan warungnya kan kemarin yang sudah dibahas sama Kang Deddy ya, ternyata jauh, cuma ada satu warung itu, dan itu bukan lokasi di sini guys. Itu agak-agak sangat-sangat. Nah, ada kesaksian dari yang sama Kang Deddy Mulyadi itu, APR itu, dia udah berani ngebuktiin kalau pas 2016 itu warung tuh kosong, paling ada di depan man itu. Nah, gimana nih? Pasti Mel sama Ais sudah ketar-ketir ya. Mungkin ini aku mah nebaknya ya, maaf ya guys, nebaknya ini si Mel ini adalah Dede yang temannya si Aib ini guys. Yang menjadi dua saksi itu ya. Kan si Dede ini nggak pernah muncul ya guys ya. Jangan-jangan dua orang ini guys ya. Ini seperti apa nih? Apakah mereka benar-benar tersangka atau memang masih Saya terus terang aja ya, saya mengkhawatirkan seluruh proses hukum yang ada sekarang ini ya. Karena di satu pihak ada putusan yang katanya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, tapi dibatalkan oleh konferensi persnya Polda gitu loh. Apa iya bisa putusan yang sudah inkrah yang dimana ada 3 DPO terus dibatalkan oleh konferensi persnya Polda ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa proses hukumnya bisa bermasalah atau sesat ya. Dan saya kira ini tidak boleh tidak boleh kita ulangi lagi, karena itu harus dilakukan evaluasi ya, terutama orang-orang yang menangani kasus ini ya. Dan juga menurut saya bukan hanya kepolisian tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Kenapa? Kalau ini terjadi apa-apa pada Peggy, toh ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara, polisinya harus benar. Benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini, benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi nggak sama pengacara? Nah, ini aku takutnya juga kan ada ada kesalahan atau ada sengaja gitu guys, supaya mereka mengaku. Ya kan? Gitu. Ada tekanan apa enggak? Nah, sementara benar. masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai. Benar, sudah tidak percaya dengan Kapolri guys. Proses-proses yang dilakukan oleh Dari sini aja udah jelas banget ya. polisi. Itu kenapa? Itu karena ulah dari polisi sendiri. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan dan Pengadilan harus perhatikan ini, karena ini modal kita untuk membangun integrated criminal justice system. Kalau rakyat sudah tidak percaya dan banyak proses-proses penegakan hukum ini yang sesat, maka saya kira pasal 1 ayat 1 bahwa ini 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum menjadi dipertanyakan orang, karena rakyat mencari jalan keadilannya sendiri dengan dibantu oleh teman-teman media lewat medsos, dan yang lebih menyedihkan saya juga lewat dunia goib. Dan orang percaya lagi ya dunia goib itu guys. Aduh, sampai pengacaranya Pak Hotman aja bisa ini ya, kepercaya ya mereka semua ya.
Enggak sih, kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina. Kalau gitu kita Emang ada yang ambil aneh. dari keadilan untuk Eki ya. Karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik. Ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, Diam-diam baik ya bapaknya, aneh banget sih itu. Berasa gue rasanya kayak Eki itu Pak Ibtu apa ya, Ibtu Rudiana ini bukan seperti ayah korban tapi seperti ayah pelaku guys, menurut aku ya, karena diem-diem baik guys. Biasanya kalau ayah korban itu pasti bakal bersikeras untuk menemukan siapa sih, apalagi masih DPO ya, pasti dia akan gencar gitu kan. Ini kok kayak diem-diem baik gitu guys. di mana ada pengacara tersangka lebih lantang, Itu benar. ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini, ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia... Come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit, menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Nah, saya setuju kali ini dengan Sensabella. Benar dia. Ada apa ya, tanda tanya tentang ayahnya Eki. Ada yang disembunyikan dengan buktinya CCTV yang menghilang. Kan hanya oknum-oknum aja yang bisa menghilangkan CCTV itu guys. Nggak mungkin kuli bangunan bisa menghilangkan itu. Apa nanjak-nanjak pohon kah, nanjak-nanjak tiang kah? Wah, kalian bisa menilai sendiri lah ya. Mel melihat dengan jelas memperkosanya, menganiaya Eki dan Vinanya. Nah, sedangkan TKP pemerkosaan itu ada di belakang bangunan itu. Melangkah Memel ke bangunan itu, ke tempat itu, udah kelihatan Pak sama para pelaku ini. Karena dulu mah nggak ada pohon, nggak ada seperti Kita sekarang. ini Jadi ngelihatnya dari mana? Maksud gampang Babe kayak aja, gitu. mel-melnya suruh dipanggil aja di BAP. Benar. Iya, nanti katanya dia udah berani bersaksi. Berani bersaksi ya, dipanggil aja di BAP. Lihat langsung katanya. Dia Apa kalau dilihat langsung begini apa nggak dipukulin sama orang-orang itu? Jaraknya 100 meter ngelihatnya. 100 meter dari mana Pak? Sedangkan di jalan itu sampai ke belakangnya itu antara 20 meter atau 30 meter. Nggak mungkin. Nggak mungkin sih, bener-bener nggak mungkin Direkam guys. jauh video. Karena dia di belakang itu kalau memang benar kejadiannya di situ, di belakang gedung itu. Nggak mungkin. Toko itu, nggak mungkin ya. Pasti ketahuan kan, ada yang rekam kan. Iya pasti ketahuan karena jalan seperti itu pada kecil. Motor pun mau parkir di mana Pak? Motor kan parkir di jalan Pak. jadi menurut Kalau memang ya dia tahu gitu. menurut Babe, Mel menyaksikan ke berapa 11 apa 12 tersangka ini. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Aduh, ini runyam banget guys. Ini ada sebuah video lagi guys. Kita tonton guys. Saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel. Ya. Kalau itu kan jelas saksi. Kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Emang iya sih agak meragukan ya guys ya. Sekarang mantan kabar eskrim aja meragukan guys. Nah kita juga bisa bisa menebak sih kalau Mel dan Aib ini kayaknya satu komplotan guys. Kayaknya Mel ini adalah Dede itu loh temannya Aib yang Aib cerita ini tuh loh guys. Ini hanya kesaksian untuk memperkuat ya, karena kan kesaksian Aib sudah terlihat banget kejanggalan dan kebohongannya guys. Jadi takut ketahuan, jadi si Memel ini dimunculkan.
Bohong. Yang kedua, yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya, tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Nah itu aja udah kejanggal banget ya, aneh banget menurut aku. Malam hari dia tahu naik merek sepeda motornya, kemudian warna sepeda motornya, kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Tapi kita berharap bahwa termasuk saksi yang baru nongol ini, jadi udahlah saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation nggak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu persatu, maka ini harus dikeluarkan. Dan kalau diperadilankan untuk dia jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setuju nggak dengan pernyataan Papa ini guys? Papa mantan kalau ini ya. Tulis di kolom komentar. Ini ada sebuah video lagi guys. Videonya seperti apa? Yuk kita tonton lagi. Dan saudara, usai memeriksa 3 saksi meringankan tersangka utama kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan, penyidik langsung menyita 2 handphone milik saksi Suharsono dan Suparman. Ketiga saksi meringankan tersangka Peggy Setiawan ini diperiksa penyidik di Rekrimum Polda Jawa Barat selama 6 jam. Usai memberikan keterangan, penyidik menyita handphone milik Suharsono dan Suparman. Kuasa hukum tersangka berharap penyitaan handphone tersebut bisa memperjelas keberadaan Peggy Setiawan yang tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Penyidik juga ya meminjam handphone Pak Suharsono dan handphone Pak Suparman karena Ibnu ini nggak punya handphone. Silakan, mungkin tujuannya apakah mau dicari bagaimana, silakan, karena tadi ada komunikasi dulu ya, Peggy Setiawan minta Pak Suharsono Bondol itu untuk bekerja 2016 karena Peggy Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan, kemudian 21 Agustus berangkat. Lebih bagus kalau itu terungkap lewat operatornya, berarti memang Peggy Setiawan ada di Bandung. Intinya kami mendukung, semakin diungkap semakin kelihatan karena kami ini menyampaikan yang sebenarnya. Gimana nih guys ya, kenapa HP-nya Aib nggak ini ya, HP Memel gitu ya. Nah kalian tebak sendirilah ya guys ya, kenapa ya ada kejanggalannya guys ya. Karena bukannya ini ya, mungkin sudah di ini ya, tapi nggak ada beritanya kalau HP-nya Aib ini disita gitu guys. Yang namanya Eko sama Hadi, malam apanya saya nggak tahu. Cuman saya lagi ngobrol sama adik saya 2 orang. Dia datang, Eko sama Hadi itu datang, dia terus ngomong, "Ang, saya pengen grebek orang." Kenapa permasalahannya? Karena pengen grebek pencucian mobil karena dia bawa cewek. Bener kamu ngomong kayak gitu? Bener Ang, kata si Eko sama Hadi. Ya udah kalau kamu bener, tapi kita ngikutin prosedurnya. Jangan semena-mena kita tahu main hakim sendiri. Izin RT dulu. Kalau kamu ya bener-bener ngomong kayak gitu, nanti tanggung jawab saya izin ke RT. Barulah saya tindak ke RT Papasren. Waktu itu penggerebekan Pak Pasren, saya ngomong sama Pak Pasren tindak, ayo ikut, yang ikut menggerebek Eko, saya, adik ipar saya 2, saya sama Pak RT 6 orang dulu itu. Nah barulah berjalan ke depan bengkel, diketok-ketok,
mas, nggak keluar, sampai nunggu lama, mungkin ya namanya anak muda, agak kasar pengetokannya itu, dok. Sampai Pak RT yang ngomong, setelah dibuka, ada yang menanyakan, mas bener kamu bawa cewek di situ? Enggak, katanya nggak ada, coba aja lihat aja nggak ada. Nah kan pemuda, khususnya masyarakat yang di wilayah sini masih nggak percaya, barulah dia menggeledah, akhirnya itu ada perempuan 2 di kamar mandi, tuh barulah emosi. Ya maaf ya, namanya emosi nggak bisa spontan, ada yang melemparkan kursi, pokoknya ada yang apa nggak tahu, cuma saya udah jangan main kekerasan, udah jangan. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih ya? Kesaksian mereka semua bahwa ada kejanggalan, ada kebohongan dari kesaksian dari Mel dan Aib nih guys ya. Apakah ini adalah bentuk dari balas dendamnya Mel sama Aib ya? Atau Aib ini waktu kejadian yang digerebek gitu guys, menurut pendapat kalian gimana nih ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe ya supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru updatean dari kasusnya Vina ini guys. See you guys.